Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tak seorang pun di dunia ini yang ingin tersesat maupun disesatkan, karena kesesatan itu akan membawa orang tersebut ke dalam jurang perbuatan maksiat dan dosa, yang pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan dengan masuk ke dalam neraka. Bahkan kesesatan tak hanya membawa diri sendiri saja, namun bisa keluarga atau bahkan dapat meluas hingga sesama manusia. Banyak kesesatan di dunia dikarenakan godaan iblis. Makhluk Allah yang satu ini telah bersumpah akan menghalangi umat Islam untuk berbuat kebaikan dari berbagai sisi. Mereka akan senantiasa membisikkan pikiran jahat kepada kita agar mengikuti perintahnya. Akan tetapi, kesesatan itu tidak hanya berasal dari tipu daya dan godaan iblis beserta pasukannya saja, melainkan juga berasal dari dalam diri manusia itu juga, yang bisa menjadi penyebab utama maraknya kesesatan tersebut. Mengapa seseorang itu memilih dan membawa dirinya ke dalam kesesatan? Untuk itu, di sini akan saya sampaikan beberapa sebab seseorang berbuat sesat. 1. Kebodohan. Kebodohan yang dimaksud di sini tidak semata-mata perkara ilmu duniawi, melainkan juga terhadap syariat Islam yang sempurna. Hal ini merupakan salah satu penyakit yang harus diwaspadai, sebab dapat membahayakan bahkan membinasakan. Orang bodoh tidak akan bisa memaknai dan membedakan hal yang benar dan salah, akibat dari tidak adanya pengetahuan yang memadai. Sehingga cenderung melakukan segalanya sesuai dengan hasrat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Tazkiyatun Nafs menjelaskan, asal mula yang menjerumuskan manusia kepada keburukan kesesatan adalah kebodohan. Karena dengan ketiadaan ilmu maka hal itu akan membawanya kepada bahaya yang lebih besar, atau menyangka bahwa sesuatu itu dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata tentang sifat orang-orang Khawarij, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan keluar suatu kaum yang masih muda umurnya, bodoh pikirannya. Mereka berkata dengan sebaik-baik perkataan makhluk, mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka melesat menembus agama ini sebagaimana anak panah menembus sasarannya. Sahih Muslim 2 halaman 746, dan 747 nomor 1066. Kebodohan juga akan membuat seseorang memiliki pandangan yang sesat. Sebab karena ketidaktahuannya ia akan meyakini bahwa hal tersebut benar. Padahal belum tentu kebenarannya atau malah sebaliknya akan menyesatkan. Karenanya kita selalu dianjurkan untuk bertanya kepada ahlinya, agar tidak semakin sesat. Sebagaimana firman Allah berikut, bertanyalah kepada ahli zikir, berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Orang yang memiliki kebodohan akan syariat Islam haruslah melawannya. Bahkan dinyatakan sahih oleh Al-Albani, Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam Hafizahullah berkata, Bidayatul Inhiraf halaman 133. Kebodohan adalah musuh semua risalah yang dibawa oleh para rasul. Oleh karena itu, Allah Ta'ala memberikan perumpamaan orang yang bodoh sebagai makhluk yang paling jelek yang berjalan di muka bumi ini. Sebagaimana tercantum dalam Quran yang artinya, sesungguhnya binatang, makhluk, yang paling buruk pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apapun. Quran Surah Al-Anfal ayat 22. Dalam ayat lainnya, Allah berfirman, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Quran Surah Al-Furqan ayat 44. Bahkan di antara tanda-tanda kiamat juga termasuk hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Sebagaimana dijelaskan dalam As-Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ilmu Bab Raful, Ilmi wa Zuhurul Jahli halaman 178, Al-Fathah, dan Sahih Muslim, Kitab Al-Ilmi Bab Raful, Ilmi wa Kabdahu wa Zuhurul Jahli wal Fitan fi Akhiris Zaman 16 halaman 222, Syar'an Nawawi. Kebodohan akan sangat berbahaya jika sampai dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik pemimpin agama ataupun pemimpin negara akan negara yang bodoh pasti akan menyesatkan para rakyat dan umatnya. Sebab pemikiran yang keluar bukan berasal dari pengetahuan yang benar-benar telah diturunkan oleh Allah. 2. Jauhnya umat dari ulama syariat. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya tidak sedikit umat muslim yang kini lebih mengidolakan orang-orang terkenal dibandingkan orang yang memiliki ilmu agama. Mereka rela mengorbankan waktu dan hartanya hanya untuk sekedar bertemu dan bersuah foto dengan artis idolanya tersebut.
Padahal sejatinya kita harus menjadikan para ulama syariat sebagai pemimpin yang harus ditaati dalam urusan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Para pemimpin inilah yang menjadi tempat mengadu umat selama mereka hidup di dunia. Sebagai umat muslim harus mendengarkan nasihat dan solusi yang diberikan olehnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Hal tersebut, karena ulama adalah orang yang paling memahami syariat Islam dan hal-hal yang bermanfaat bagi umat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu." Quran Surah An-Nisa ayat 83. Jauhnya umat dari ulama Islam ini dapat menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang sesat, dan pada akhirnya terjerumus ke dalam panasnya api neraka. Sebab mereka tidak mau bertanya, apalagi meminta pendapat dari para ahli agama, padahal mereka mengetahui betapa pentingnya kedudukan ulama syariat. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari hamba-hambanya. Akan tetapi, Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga jika tidak menyisakan seorang alim pun, manusia mengangkat para pemimpin yang bodoh. Lalu mereka ditanya kemudian berfatwa, menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan." Hadis riwayat Bukhari nomor 98 dan 100. Para ulama adalah cendekiawan ilmuwan yang mewarisi para rasul, sehingga apabila ketiadaan para ulama menyebabkan umat akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang jahil, dan ketika ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Pada dasarnya, tidak ada musibah yang lebih dahsyat yang akan menimpa umat, selain betapa jauhnya mereka dari ilmu dan ulama. Maka tidak heran apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apabila mereka jauh dari dua hal ini maka rusaklah urusan dunia dan agamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6015. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam Muhtasar Nasihati Ahlil Hadits, beliau berkata, kalau bukan karena adanya ulama, sungguh umat manusia akan seperti binatang ternak. Ada beberapa hal yang menyebabkan jauhnya umat dari para ahli syariat. Di antaranya lebih sedikitnya jumlah ulama dibanding dengan kebutuhan umat. Kedua yaitu dijatuhkannya kewibawaan para ulama di hadapan umat Islam dengan berbagai cara seperti kriminalisasi ulama. Namun selain itu kita juga berhati-hati dan waspada kepada ulama su, yang justru membawa umat kepada kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama." Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikianlah informasi mengenai dua penyebab utama marak terjadinya kesesatan di atas muka bumi ini. Ternyata penyebabnya adalah kebodohan yang dialami umat dan semakin jauhnya umat tersebut dari ulama syariat. Semoga kita bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.